Nah, pada tahun 2025 ini yang non-KL-nya justru lebih tinggi. Ini sederhana sebabnya, karena bayar bunganya meningkat terus. Ya nggak segini-gini amat. Tentara naik ya, tapi jangan segitu. Polisi nggak usah naik dulu. BIN yang nggak usah melompat dulu anggarannya. Misal, nih kan seperti itu. Yang ditambahi dari targetnya, dari rencana semula itu adalah pertahanan dan ketertiban dan keamanan. Yang turun adalah pelayanan umum dan ekonomi. Menarik nggak ekonomi, fungsi ekonomi diturunkan? Situasi ekonominya sedang lesu, malah belanja fungsi ekonominya dikurangi. Akibat kebijakan fiskal yang begini, mungkin hanya 4,5% di tahun 2025 yang berjalan ini. Mudah-mudahan saya salah ramalannya ya. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini adalah dengan topik belanja negara. Lebih khusus belanja negara terkait dengan laporan Menteri Keuangan kepada DPR beberapa waktu lalu tentang pelaksanaan yang sudah 6 bulan dari APBN 2025 dan kemungkinan perakiraan untuk 6 bulan berikutnya, sehingga ada outlook. Nah, saya sudah sampaikan di sesi sebelumnya, dokumennya kurang lebih 170 halaman. Di dalam dokumennya itu ada beberapa tabel. Ini saya ulangi lagi tabel yang sudah diungkapkan sebelumnya, tetapi kali ini khusus kita soroti di soal belanja. Nah, belanja negara itu direncanakan 3.621 triliun selama setahun 2025. Terus ada laporan sudah dijalankan satu semester 1.406. Di semester kedua akan lebih kencang karena memang sudah begitu biasanya APBN itu di triwulan 3 dan 4. Jadi semester 2 itu biasanya memang lebih besar jauh dibandingkan semester 1. Itu wajar ya, karena beberapa jenis proyek itu kan di semester pertama baru persiapan atau baru pelaksanaan awal, nanti pengeluaran yang lebih besar itu di semester 2. Itu masih masuk lah. Nah, maka didapatlah outlook. Pemerintah memproyeksikan belanjanya lebih rendah dari rencananya, yaitu kurangnya 98,8 triliun. Jadi tidak dihabiskan 3.621. Nah, itu 97,4% dari rencana. Lalu belanja pemerintah itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kalau belanja pemerintah pusat itu dibelanjakan langsung oleh kementerian lembaga atau dibelanjakan oleh Bendahara Umum Negara. Jadi Menteri Keuangan itu punya dua posisi ya. Sebagai Menteri Kepala Kementerian Keuangan itu dia anggarannya sendiri. Nah, lalu ada dia berfungsi sebagai bendahara. Ya dia hanya bendahara ya, ibaratnya tanda tangan dia. Misalnya pembayaran bunga itu adalah atas nama Bendahara Umum Negara ya kan, sudah teranggarkan. Itu namanya belanja non-KL. Belanja pemerintah pusat itu diproyeksikan akan 39 triliun lebih rendah dari targetnya. Sementara yang transfer ke daerah itu realisasi di APBN itu adalah kalau sudah terkirim dan diterima oleh daerah, itu terrealisasi bahwa daerahnya belum menghabiskan untuk belanja, itu hal lain. Analisis lain ya, khusus di APBN, realisasi transfer ke daerah itu adalah realisasi ketika uang masuk ke APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota ya. Ke daerah itu lebih gede turunnya 55,8 triliun sehingga realisasinya hanya 93,9%. Pemerintah pusat itu sendiri 2.701 triliun, rencananya daerah hanya 920 lah dibulatkan. Udah ya, itu sekitar 74 melawan 26% ya. Jadi 25% jatah daerah. Nah, ketika diproyeksikan setahun, ternyata si pusat itu turun, tapi daerah turunnya lebih banyak. Maka daerah itu persentasenya memang mengecil. Itu gambaran umumnya. Nanti saya akan menganalisis masing-masing item ini di paparan-paparan berikut ya. Nah, kita mulai dengan belanja negara keseluruhannya dulu. Nah, belanja negaranya itu memang masih naik ya, meskipun tadi diproyeksikan outlook-nya lebih rendah dari targetnya atau dari rencananya. Dari rencana 3.621 menjadi hanya 3.527 atau berkurang 94 triliun tadi kan. Tetapi kalau itu terrealisasi masih lebih besar dari realisasi tahun 2024. Nah, di gambar itu yang biru menunjukkan nominal belanja selama setahun, garis orange itu menunjukkan
pertumbuhannya dari tahun sebelumnya. Naik berapa persen. Atau kalau turun-turun berapa persen. Jarang sekali turunnya. Nah, umumnya naik, cuma tingkat kenaikannya yang bisa lebih rendah. Karena terjadi penurunan dari target, maka kenaikannya hanya di kisaran 4,995%. Biasanya 7-8% ya yang reguler ya, naik itu organiknya. Berarti tahun ini memang pemerintah berniat mengerem. Tetapi kalau kita ingat Inpres, dan masih ada beritanya sampai sekarang, bahwa koar-koar ya, mohon maaf saya pakai kata koar-koar ya, karena memang berulang kali dinyatakan pemerintah ingin melakukan efisiensi, pemangkasan anggaran. Nilai yang diutarakan itu sempat loh ya, yang resmi 306,69 triliun. Saya bulatkan ya, 307 triliun. Terdiri dari memangkas pemerintah pusat dan memangkas transfer ke daerah. Beberapa saat setelah itu, kira-kira sebulan, ada pidato Pak Presiden Prabowo, tapi tidak resmi sebagai presiden ya, di acara Partai Gerindra ya. Oh, itu dipaparkan, rencananya ini mau 3 putaran. 307 tadi baru 1 putaran, mau 2 putaran lagi. Ya total waktu itu dibicarakan akan ada penghematan sekitar 800-900, tapi ada istilah dikembalikan, sehingga akan ada penghematan 700. Saya terus terang sebagai salah seorang pengamat fiskal, dari mana nih bisa dihemat seperti ini? Nah, kemudian yang diutarakan oleh Pak Presiden di acara Gerindra itu tidak lagi menjadi wacana yang banyak didiskusikan, kembali ke wacana sebelumnya, 307. Nah, kan menarik. Dari rencana efisiensi 307 kok ini kurangnya cuma 94. Make sense ya? Loh, kemana yang 200-annya itu? Berarti kalau 307 kurang 94 kan kira-kira 210-an kan? 213. Kemana? Berarti dia dipotong di beberapa belanja, dipindahkan ke yang lain. Nah, kalau dari rincian nanti terlihat, rincian yang tabel tadi, yang dipotong itu sekian banyak KL, dan terutama juga dipotong dari transfer ke daerah, ternyata tidak seluruh kementerian mengalami penurunan. Ya, 10-12 kementerian lembaga itu memperoleh justru tambahan. Nanti kita cek satu-satu untuk contoh ya. Nah, intinya berarti efisiensi tidak sepenuhnya memangkas, tapi ada aspek realokasi. Saya lebih berat menyebutnya realokasi daripada efisiensi. Bolehlah ada efisiensi 94 triliun, tapi mayoritasnya kan realokasi. Itu ya. Nah, data tahun 2020 sampai 2024 itu realisasi, sudah audit ya. Nah, yang 2025 yang saya pakai di grafik ini ya tadi di atas tadi, yaitu perakiraan pemerintah sendiri, disebut outlook. Kalau tadi kita lihat di tabel tadi, maka belanja pemerintah pusat itu diperkirakan akan 2.663 triliun, sementara transfer ke daerah adalah 864 triliun. Gambar itu sederhana ya, kalau ditarik tahun-tahunnya, kita bisa mulai dari misalnya 2014 ya, dilantiknya Pak Jokowi itu Oktober, berarti kita sebut saja tahun pemerintahan Jokowi itu 2015 sampai 2024. Meskipun Pak Prabowo dilantik Oktober, berarti tahun APBN dia itu kan tahun 2025. Nah, menarik sekali kan, nggak usah jadi ekonom ya, ngelihat gambar ini. Yang biru, belanja pemerintah pusat itu melesat, yang orange naiknya landai banget. Nah, jadi kan bisa dikatakan Presiden Jokowi membawa arah menjadi sentralisasi kembali keuangan ke pusat. Dulu semangat reformasinya mau desentralisasi. Secara anggaran yang dilakukan Pak Jokowi membalik arah. Nah, saya kira Presiden Prabowo bermaksud pelan-pelan mengembalikan, ternyata nambahi. Kan lihat itu, yang orange-nya bertahan bahkan sedikit turun, yang birunya naik. Nah, kalau saya buat gambar dari data ini, saya buat gambar lain, yaitu khusus bagian transfer ke daerahnya saja yang 864 tadi dan ditarik sampai tahun 2000. Lalu total dari total belanja, bukan dari belanja pemerintah pusat ya. Nah, itu kan berarti jatahnya daerah itu berapa? Itu 24,49%, 24,5%. Itu terendah sejak tahun 2002 ya. Terendah sejak 2002 ya, benar kan? 2002 itu sudah dimulai itu desentralisasi. Sebenarnya lebih kokoh 2003. Dan Jokowi di tahun-tahun pertamanya itu melonjakkan menjadi sampai 35% jatah daerah. Tapi perlahan pasti terus dibawa turun sampai di 25%-an, dan Presiden Prabowo sejauh ini masih membawa sentralisasi fiskal berdasarkan data alokasi ini. Itu ya. Bahkan sudah begitu, tapi kita tidak bisa hanya
di pemerintahan Presiden Prabowo, Presiden Jokowi juga di tahun-tahun terakhirnya, terutama setelah sejak COVID itu ke sini, 5 tahun terakhir, periode kedua lah ya, itu selain mengurangi porsi, menambahi kewajiban gini. Ini kamu saya kasih transfer segini ya, yang disebut dana alokasi fisik, dana alokasi yang tertentu ya, insentif fiskal, tapi dipakai untuk ini loh. Nah, namanya tagging ya. Tagging itu apa? Ya untuk inilah, bahwa ini dipakai tapi untuk jembatan loh. Ini dipakai untuk BUMDes loh. Yang dana desa dikasih tapi ada peruntukannya. Nah, jadi sudah dikasih lebih sedikit, sebagiannya pemakaiannya tidak bebas daerah, tidak bisa ditentukan oleh APBD. Sudah ada peruntukannya. Nah, di Presiden Prabowo ini saya kira itu akan berkurang. Ini bertambah. Ini contoh. Ini nanti Kopdes pakai dana desa loh kan, coba. Berarti kan yang rencana di desa misalnya mau bangun ini bangun itu tuh bisa batal. Karena dananya mau kesedot untuk urusan lain yang sudah diminta oleh pusat. Kasih duit tapi sudah dipastikan kamu pakainya ini. Nah lalu dari pemerintah pusat tadi kan terbagi dua. Belanja kementerian lembaga, lalu belanja non-kementerian lembaga. Yang non-kementerian lembaga itu yang melakukan Menteri Keuangan, tapi bukan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan. Sebagai bendahara, ya kelewatan sajalah. Contoh paling besarnya adalah pembayaran bunga, kemudian juga subsidi, itu juga lewat dia. Dan beberapa belanja lainnya, lalu bansos ada yang lewat KL, ada yang lewat bendahara umum negara, tergantung jenis perlindungan sosialnya. Nah, pada tahun 2025 ini rencananya yang kementerian lembaga itu 1.275,6 triliun. Yang non-KL-nya justru lebih tinggi. Ini sederhana sebabnya, karena bayar bunganya meningkat terus. Kalau kita perhatikan, yang biru itu sempat mengatasi yang orange di era Pak Jokowi. Pertama karena dulu pada tahun 2015 memangkas subsidi untuk BBM, kan ingat kan 2015 kenaikan BBM dengan cara menghapus subsidi BBM, akibatnya belanja non-KL-nya langsung merosot. Di era Pak SBY itu relatif setara KL dan non-KL. Nah, Presiden Jokowi memangkas subsidi BBM itu bertahun-tahun, cukup memberi jarak antara belanja kementerian lembaga dengan belanja non-KL. Tapi di akhir-akhir tahun dia itu ternyata belanja non-KL juga melampaui kembali. Kalau disederhanakan, belanja KL itu lebih produktif tanda petik ya, karena kan dibelanjakan oleh program, kegiatan, barang. Nah, sementara belanja non-KL, dua contohnya tadi terutama adalah pembayaran bunga dan subsidi. Tentu ini tetap produktif kalau dalam hal kejadian-kejadian yang memang bisa dibuktikan produktif ya. Tetapi bagaimanapun ini mestinya porsinya lebih sedikit kan dari belanja KL. Nah di era Pak Prabowo ini menarik yang direncanakan. Itu tetap saja belanja non-KL lebih tinggi. Tapi KL-nya meningkat dari rencananya. Jadi APBN ditetapkan akhir tahun lalu itu kan perkiraan untuk 85 kementerian lembaga. Ternyata Presiden Prabowo membuatnya menjadi 100 ya. 100 kementerian lembaga lebih gemuk. Di antara lebih gemuk itu juga jabatan wakil menteri juga bertambah. Nah, maka banyak hal yang membuat pengeluaran kementerian lembaga itu bertambah dari rencananya semula. Meskipun ketika kalau ini direalisasi masih lebih rendah dari tahun lalu. Tetapi upaya yang tadi kita sebut seperti atas efisiensi itu terjadi kesulitan pemerintah mau mengefisienkan dalam arti memangkas kementerian lembaga karena operasional saja kan harus dipenuhi. Yang bisa dipangkas kan ya mungkin program, kegiatan, tapi kalau biaya operasional kan nggak bisa. Kalau orangnya banyak, yang ngantor banyak, gajinya ini belum macam-macamnya kan nggak. Mau tidak bisa di ini. Akibatnya belanja kementerian lembaga tetap lebih besar dibandingkan rencananya untuk 2025. Meskipun secara total dibandingkan 2024 sedikit menurun. Transfer ke daerah sesuai rencana efisiensi yang pemerintah pusat yang ada realokasi. Diambil rata-rata kementerian dapat angka 250-an, dibagi ulang. Ada yang tidak ditambahi sama sekali sesuai dipotong, ada yang dikembalikan sedikit, ada yang malah ditambahi. Nah, kita publik hanya membaca blokir ini dicabut karena sistemnya tidak dinyatakan angka resmi. Tetapi rencananya tidak dirubah, cuma dibintangi. Dibuka bintangnya itu menurut penjelasannya sesuai dengan kondisi keuangan pemerintah. Tapi ekonom seperti saya juga jadi bertanya-tanya kriterianya apa. Jangan-jangan kriterianya like dislike ya. Lobby. Kalau lobby kementerian ini kuat ya dia blokiran untuk hal-hal tertentunya dibuka. Dan ini bisa menimbulkan suasana ketidakpastian buat pelaku ya. Kan kementerian itu dalam kegiatannya bermitra
Nah, mitranya ini dulu berani kalau sudah dapat surat bahwa kami melaksanakan ini, mengadakan ini, belum turun anggarannya mereka modal dulu nih swasta. Kalau sekarang, kalau kebetulan dia melakukan pengeluaran ternyata dibintangi, tidak dibuka kan repot dia. Dan bahkan kita juga mendapatkan kesan tarik ulur, tidak boleh rapat di hotel, nanti dibuka rapat di hotel, yang dibuka yang mana, nah, seperti itu. Ini sebetulnya di luar soal potong-memotong, ada suasana ketidakpastian yang meningkat, terutama terkait dengan mitra-mitra usaha terhadap program pemerintah atau kepada kementerian lembaga. Sebagian lembaga itu mengalami penambahan dan pengurangan. Nah, di slide berikut saya mengambil data 15 KL terbesar. Dari 100 itu ada 5 kementerian lembaga yang alokasi nominalnya paling lebih besar. Jadi bukan soal bertambah atau berkurang, tapi lebih besar. Nah, di antara 15 itu ternyata yang bertambah banyak ya. Sebagiannya relatif tetap dari rencana. Itu kalau yang saya tulis itu ada 5 tuh yang tanda tambah plusnya, yang berkurang 3. Nah, yang saya tidak contreng itu berkurang tapi kecil. Alokasi awalnya juga sudah termasuk yang paling besar, 166,3 triliun. Dari rencana dia sudah paling tinggi. Ketika terjadi efisiensi malah menjadi 247,5. Berarti dia dapat realokasi kan, naiknya tuh 47% loh. 48,83 berarti benar 49%. Bertambah 81,2 triliun. Kementerian Pertahanan. Saya lalu cek ke dokumen yang lebih rinci. Ternyata memang yang ditambahi di semester kedua ini rencananya adalah sebagian sudah dibelanjakan, itu alutsista terutama. Alutsista yang jadi Kementerian Pertahanan menambahi pembelian alutsista. Nah, lalu juga kepolisian yang nomor 2 besar 126,6 triliun. Justru bertambah juga menjadi 138,5. Badan Gizi Nasional kita sudah dengar beritanya kan, itu bertambah dari 71 menjadi 116. Tapi kan tidak seheboh beritanya. Beritanya 71, minta tambahi kepala BGN-nya 100, konon dipenuhi. Tapi setelah dipenuhi, kira-kira kuotanya dipenuhi, dihitung-hitung, kesanggupan BGN itu menghabiskan dana hanya 116 triliun. Jadi tambah tapi tidak seheboh Kementerian Pertahanan ya. Nah, ini saya nyimpang sedikit, ini sedang berbicara tentang 2026 sekarang di DPR. Ada berita, sebetulnya si BGN ini ditambahi sudah, tidak lagi 116 untuk tahun depan tuh 216 kalau saya tidak salah. Nah, itu BGN mintanya 355. Nah, coba bayangkan, ini kita tidak tahu nanti bagaimana. Nah, dan seterusnya. Nah, yang menarik itu adalah Kementerian Kesehatan. Jadi benar, anggaran kesehatan itu tidak hanya Kementerian Kesehatan. Yang dinarasikan ke publik anggaran kesehatan. Selain di Menteri Kesehatan kan ada di beberapa tempat itu anggaran kesehatan. Itu karena pemerintah berjanji untuk beberapa jenis pemeriksaan gratis, bahkan pengobatan gratis dan seterusnya. Maka dikatakanlah pemerintah memprioritaskan kesehatan. Tapi khusus Kementerian Kesehatan itu justru dikurangi anggarannya. Dan cukup banyak ya. Dari 105,6 menjadi 86,2. Begitu juga dengan pengurangan Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, ini pekerjaan umum memang tuduhannya paling banyak inefisiensi di sana. Tapi faktanya memang dia dikurangi. Itu, dan seterusnya. Nah, di bawah itu ada tanda negatif juga, yang berkurang itu adalah Kementerian Perhubungan. Terus ada yang bertambah, yang menarik menurut saya, itu antara lain adalah Badan Intelijen Negara. Naiknya sih hanya 8,4 triliun dari 7 triliun, tapi kalau secara persentase naik 2 kali lipat ya, 120%. Kita belum tahu urgensinya apa. Karena dokumen laporan 178 tentu tidak bisa detail. Nah, untuk detail, ekonom seperti saya juga kadang kesulitan ya untuk mencari informasi yang teknokratis lah. Kalau like dislike atau apa ya nggak bisa dong dipakai. Tapi ini haknya pemerintah selama DPR setuju ya. Dan kita sejauh ini melihat DPR setuju. Ya mau gimana, saya sebagai ekonom membacakan saja dan menganalisis saja. Kalau saya memberi saran ya mestinya sih nggak begini-begini amat ya. Intinya efisiensi yang direncanakan mencapai 307 triliun itu sejauh ini akan bisa diwujudkan 94 triliun. Yang lainnya direalokasi, dipindahkan saja. Kalau alasannya dipindahkan tapi di tempat-tempat yang lebih mendorong perekonomian. Buat ekonomi saya kurang nggak masuk akal ya. Kalau misalnya dipindahkan ke ya Kementerian Perindustrian, Pertanian atau Kementerian UMKM mungkin masih agak nilai saya. Tapi kalau dipindahkan ke Kementerian Pertahanan dan setelah dicek itu alutsista, saya kira daya dorong ke ekonominya
nggak besar ya, karena impor kan alutsista itu. Tadi Kementerian Pertahanan kalau berkaitan dengan perbaikan kesejahteraan TNI, personel, ya tergantung. Kalau dia adalah tambahan honor, gaji ataupun mungkin berpengaruh kepada perekonomian. Tapi kalau dia misalnya seragam atau segala macam dan nanti permintaannya kepada suppliernya adalah pihak-pihak tertentu, kurang juga dorongannya. Kurang lah ya, saya bukan tidak ingin bilang tidak. Jadi kalau dilihat begitu, ada Badan Gizi Nasional. Ya benar ditambahi dan dinarasikan Badan Gizi Nasional dengan program MBG-nya ini akan mempengaruhi perekonomian lebih kuat. Tapi kita juga mendapatkan berita-berita food tray-nya impor, susunya juga masih susu kotak di sebagian besar. Ya berarti kan kita harus mendiskon daya dorong itu, tetap ada dorongan. Nah, apakah kementerian-kementerian yang dikurangi itu lebih buruk dari kementerian ini daya dorongnya? Nah, maka secara umum saya menganggap ini harusnya pemerintah lebih menjelaskan. Jangan hanya berbicara angka saja, ini kenapa jadi realokasi seperti ini. Sekali lagi, ini hak pemerintah. Selama juga disetujui DPR mau tak-atik ini. Nah, saya menganalisis untuk saya sampaikan kepada publik. Ya biar publik tahu yang gini loh keadaannya. Mungkin juga kita bisa bersuara ke DPR atau meminta pengertian para pihak lah. Ini kan masih proyeksi, bisa saja masih dirubah oleh pemerintah dan DPR di perjalanan 6 bulan ke depan. Nah ini kalau digambar anggaran Kementerian Pertahanan yang hijau, yang biru Polri. Jadi Kementerian Pertahanan tadi selain memang melebihi target dibandingkan tahun lalu juga dia melompat. Kepolisian juga selain melebihi target sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Oke, kalau semuanya memang meningkat, kementerian lain meningkat, perekonomian sedang tumbuh pesat, it's okay. Masalahnya tadi kan kita sedang lihat belanjanya sendiri diturunin sebenarnya sedikit. Pendapatan di sesi saya sebelumnya agak berat. Mengapa beberapa KL justru mendapat bagian yang lebih besar ya? BGN mungkin debatable ya, dianggap program prioritas. Tapi yang dua ini di bagian mananya yang program prioritas kita belum paham ya. Saya ekonom belum paham. Nah kalau diporsikan, kan tadi 100 kementerian lembaga. Kementerian Pertahanan itu mencapai 19,40%, sedangkan polisi itu 10,86%. Sendirian masing-masing kalau dijumlahkan berarti dia berdua lebih dari 30%. Nah, berdua berarti sisanya 98 kementerian lembaga ya. Silakan dipahami. Dan gambar ini juga bersuara bagaimana era Presiden Jokowi terutama ngangkat porsi kepolisian meskipun sedikit dikurangi, sementara Kementerian Pertahanan relatif fluktuasi, ditahan tapi tidak naik porsinya. Baru di era Pak Prabowo naik pesat. Lalu saya ambil juga Badan Intelijen Negara. Gambar biru menunjukkan nilai memang tidak besar ya. Tadi ratusan triliun, ini cuma 15,45. Tapi dari sisi presentasi kan porsi terhadap total dia tinggi. Dan BIN saya tidak tahu personalnya berapa. Misal ini untuk perbandingan ekstrim ya. Kementerian Koperasi itu hanya kisaran 400 miliar. Kementerian UMKM juga 450. Ya saya bulatkan aja lah 500 dengan 450 koperasi. Dia mau ngurusi Kopdes Merah Putih itu pasti bukan anggaran Kementerian Koperasi, anggarannya cuma 450 miliar. Nah bandingkan dengan ini. Kalau Kementerian Pertanian itu memang di kisaran 30 dikurangi sedikit. Nah perindustrian itu dari 2,4, 2,5 diturunin jadi kurang dari 2 triliun per industrian. Isu deindustrialisasi, isu tantangan tekstil dan lain sebagainya didapat jatah kurang dari 2 triliun. Nah sementara BIN 15,45 triliun. Misal ini saya sebagai ekonom begitu, tapi kan pemerintah punya perhitungan sendiri. Jadi ini tidak melanggar hukum. Saya tidak ingin mengatakan ekonomi ini harus jelas ya. Sebagai ekonom, saya hanya menyampaikan analisis terhadap angka-angka ekonominya. Tapi yang dilakukan pemerintah sepanjang disetujui DPR itu ya sesuai dengan undang-undang ya. Nah kita rakyat mungkin hanya bersuara untuk mengingatkan pemerintah dan DPR. Apakah tidak diambil kebijakan yang beda ya fiskal ya, nggak segini-gini amat. Tentara naik ya tapi jangan segitu. Polisi nggak usah naik dulu. BIN yang nggak usah melompat dulu anggarannya. Misal nih kan seperti itu. Ini Badan Intelijen Negara. Nah sebetulnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keuangan Negara itu memerintahkan kalau menyusun APBN itu dibagi berdasarkan organisasi, berarti pemerintah pusat, daerah, pusat itu KL, lalu dengan non-KL itu harus dijelaskan di angka-angka. Lalu ada juga perintah undang-undang angka yang khusus belanja pemerintah pusat, KL maupun non-KL itu dibuat klasifikasi 11 fungsi. Fungsi ini mengikuti best practices internasional ya.
Ada fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan supaya bisa diukur dari tahun ke tahun bagaimana. Dan juga bisa diperbandingkan antar negara. Lihat, fungsi pelayanan umum itu justru berkurang dari targetnya 2025. Fungsi pertahanan tadi bertambah, karena fungsi pertahanan ini ya tadi anggaran kementerian pertahanan. Jadi hati-hati ya, ini belanja rencananya 3621 turun menjadi 3500 berapa 87. Itu dilihat dari beberapa sisi. Sisi organisasi sudah kita bahas tadi, lalu sisi jadi sudut pandang angkanya masih sama. Fungsi dibagi 11 fungsi khusus pemerintah pusat yang 2663 itu tergambar yang ditambahi dari targetnya dari rencana semula itu adalah pertahanan dan ketertiban dan keamanan. Yang turun adalah pelayanan umum dan ekonomi. Menarik nggak ekonomi, fungsi ekonomi diturunkan? Situasi ekonominya sedang lesu, malah belanja fungsi ekonominya dikurangi. Mungkin dianggap lebih baik ketertiban dan keamanannya yang dijaga supaya orang bisa berproduksi dan konsumsi barangkali. Tapi kan agak sulit menjelaskan mengapa di situasi fiskal seperti itu pertahanan yang ditambahi agak ekstrim. Ini contoh saja. Nah ini kalau saya gambar, ini fungsi ketertiban dan keamanan. Tapi ini tidak saya jelaskan, itu untuk menunjukkan peningkatan persentase fungsi keamanan ini dimulai dari era Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo melanjutkannya. Nah tadi bisa dilihat secara organisasi, bisa dilihat secara fungsi, dan cara melihat lain dari belanja itu adalah berdasarkan jenis. Ada 8 jenis belanja. Ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. 8 jenis belanja mengikuti angka outlook yang di atas tadi. 2025 kalau sesuai rencana pemerintah, kejadiannya begini. Yang tertinggi adalah belanja bunga utang, 552 triliun. Yang kedua tertinggi belanja pegawai, 520 triliun. Lalu belanja barang, 479. Belanja modal hanya 344. Nah, belanja barang dan modal itu terutama bedanya barang itu adalah barang yang habis pakai setahun. Kalau jasa juga setahun. Nah, di dalam belanja barang itulah belanja pemeliharaan. Begitu juga rapat, perjalanan dinas itu termasuk belanja barang. Hati-hati ya, jadi konsinyering yang tadi rencananya mau tidak rapat di hotel itu berarti mengurangi belanja barang. Ketika dia dikembalikan ya belanja barang naik lagi. Nah lalu ada belanja lain-lain. Belanja lain-lain itu yang tidak termasuk 7 lainnya sebenarnya saya lewati dulu ya. Subsidi, udah jelas kan. Ada bansos, ini juga menarik. Bansos ini ceritanya panjang kali lebar kali tinggi tapi jauh kan dari bayar bunga utang. 154 triliun semua bansos dijadiin satu. Sementara pembayaran bunga utang 552. Tapi kita mendapatkan narasi seolah-olah pemerintah ini betul-betul dengan bansos. Memang banyak, 154 triliun itu juga banyak. Tapi kita terpaksa bayar bunga yang banyak. Nah ini saya gambar betapa belanja bunga utang naik terus-menerus ya. Terutama di era Jokowi dan masih lanjut ke Pak Prabowo karena memang utangnya di masa Jokowi ya bayar bunganya tetap di Prabowo kan. Bayangkan porsi belanja bunga utang. Bisa para pemirsa ini membayangkan ya. Belum cicilannya ini baru bunganya. Lebih 20,73. Hampir 21% bayar bunga kita tuh 21% dari total pendapatan kita. Nah karena itu nanti bayar bunganya nggak bisa dari pendapatan. Cicilan utang maupun bayar bunga utang darinya dapatnya dari utang baru. Karena porsinya udah besar. Nah pegawai ya seperti ini, pegawai ini ya mau ditekan-tekan bagaimana ya segitu, di kisaran 20% ya ini sebenarnya sudah berkurang porsinya kalau nominalnya bertambah. Nah belanja pegawai itu supaya diketahui salah satu bagiannya adalah belanja pensiun. Jadi tidak hanya belanja pegawai yang masih aktif juga ada pensiun. Pensiun itu ya pegawai yang masih aktif ada bagian belanja pensiunnya dan yang benar-benar sudah pensiun. Saya di kanal ini kadang juga agak jengkel ya ketika ada beberapa komentar, makanya nggak usah pakai, hati-hati ya, pensiun itu dia tidak diberi oleh negara, itu duit dia waktu gajian kok. Dulu waktu dia aktif dipotong untuk pensiun. Jadi kalau saudara-saudara minta para pensiunan jangan dibayar, Anda menyarankan negara untuk mengambil hak orang lain. Kecuali mau ke depan bagaimana kalau sekarang udah dikasih aja semuanya ke mereka, nggak usah pakai pensiun. Lah tapi pemerintah motong kok, motong untuk pensiun dia nanti, berarti kan duit dia dipotong. Itu ya. Maka belanja pegawai ini ada belanja pegawai aktif, ada belanja pegawai pensiun. Nah yang pensiun ini bertambah. Mengapa? Karena ya harapan hidupnya bertambah. Kadang suaminya yang pegawai meninggal, istrinya masih hidup karena harapan hidup perempuan lebih tinggi ya seperti itu.
Nah, belanja barang, nah ini yang benar-benar menjadi sasaran efisiensi. Karena tadi belanja barang ini salah satu contohnya adalah perjalanan dinas, rapat-rapat konseling itu adalah belanja barang. Jangan salah ya, karena barang ini maksudnya belanja barang dan jasa. Nah, kelihatannya cukup ada upaya dan turun kan dibandingkan dengan 2024. Nah, tapi seberapa kuat upaya ini kita tidak tahu. Belanja barang ini mengalami penurunan dari 2024 dan juga bisa dikurangi dari rencananya. Nah, belanja modal, nah ini modal tidak bisa drastis diturunin dan juga jangan berpikir, wah belanja modal kayak perusahaan untuk hasil, belum, tidak semua begitu. Misalnya pengadaan mobil untuk KL yang lebih banyak, eselon 1, wamen, yaitu belanja modal karena mobil lebih dari setahun. Jadi tidak seluruhnya terkait produktivitas kayak memproduksi apa. Begitu juga perbaikan kantornya. Banyak bangunan pemerintah kemudian dibuat sedemikian rupa bisa layak untuk kementerian atau untuk eselon 1, tetap keluar biaya kan. Biarpun tidak membangun baru, hanya memperbaiki dan seterusnya. Lalu subsidi, nah pemerintah ternyata mau tidak mau menurunkan jumlah subsidi di tahun ini. Meskipun masih bertahan di 288 triliun. Nah, bantuan sosial, di luar dugaan saya, termasuk yang luar dugaan saya, di situasi ekonomi yang begini, bantuan sosial juga tidak bisa didorong karena kesulitan pendapatan tadi ya. Belanja juga sudah banyak yang harus dialokasikan untuk keperluan bayar bunga utang. Sehingga bantuan sosialnya juga tidak bisa dimaksimalkan. Ya segitu bantuan sosial. Nah, belanja lain-lain masih besar ya. Belanja lain-lain ini kalau melihat positifnya itu kan bisa untuk cadangan bencana alam. Tapi kalau dilihat sisi tidak begitu baiknya, ya ini termasuk dana bantuan sosial boleh atas nama Presiden Wapres masuk sini gitu ya. Atau kalau ada risiko-risiko fiskal tertentu bisa diambilkan dari sini. Masih gede dan lihat. Gedenya belanja lain itu dimulai dari tahun 2020. Belanja lain-lain. Kalau bisa saudara-saudara bayangkan, kepanitiaan buat anggaran, nah kan yang tidak masuk di atasnya dimasuk belanja lain-lain, biaya tak terduga. Ini sebetulnya saya di kanal ini pernah menganalisis, ini salah satu ciri di mana pengelolaan APBN kita dalam hal ini belanja menurut saya memang belum efisien dan belum efektif. Salah satu cirinya belanja lain-lainnya masih sangat besar. Saya sampaikan beberapa kesimpulan akhir. Pertama, belanja negara itu diperkirakan memang sedikit turun ya. Tetapi dibandingkan tahun lalu masih meningkat. Outlook ini memperlihatkan, outlook pemerintah maksudnya, itu bisa memotong 94 triliun dari target. Tapi target semula kan dari target punya rencana. Padahal sempat digemborkan mau 307 triliun. Artinya hasil dari pemangkasan efisiensi itu sebetulnya direalokasi. Sebagian besar KL itu dipangkas, tapi beberapa ditambahi. Jadi tidak semuanya dipangkas. Yang ditambahi tadi saya sudah ceritakan, Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Gizi Nasional, dan BIN. Nah, secara umum untuk analisis ya, nah ini pendapat. Saya mungkin salah, tapi saya sampaikan saja. Menurut saya yang terjadi dalam 6 bulan ini dan direncanakan 6 bulan ke depan, realokasi itu akan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah lebih tinggi. Jadi peran pemerintah nanti akan minimal dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau semula ditargetkan 5,2, diramal oleh berbagai lembaga internasional 4,7. Pemerintah Sri Mulyani menurunkan menjadi 5, tapi pakai 4,7 sampai 5. Bank Indonesia juga menurunkan dari angka itu, jadi mulai dari 4,7 juga. Nah, saya kira kita kemungkinan besar akibat kebijakan fiskal yang begini, mungkin hanya 4,5% di tahun 2025 yang berjalan ini. Mudah-mudahan saya salah ramalannya ya.